di industri makanan, industri minuman, balai laboratorium itu yang melakukan pemeriksaan entah itu makanan, air dan sebagainya, kemudian balai teknik kesehatan lingkungan dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita tidak harus bekerja itu di rumah sakit kalau mau. Cuma memang terkadang yang membatasi adalah regulasi atau peraturan. Tapi kalau Selamat datang di Kukusan Kumpul-kumpul santuy edisi Laplak jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Mungkin kenalan dulu ya. Dari aku Liza dan aku Nisa. Nah, kita di sini mau nemenin teman-teman ngobrol nih. Nah, kita di sini udah ditemenin nih oleh 2 narasumber yang luar biasa dan keren pastinya. Nah, mungkin karena tak kenal tak sayang nih Bapak. Nah, mungkin bisa mulai perkenalan terlebih dahulu. Gitu. Apa kita bareng-bareng? sendiri-sendiri aja, Pak. Ikut memperkenalkan diri. Iya, Bapak. Nama saya Sujono. Lahir di Bantul tahun 1963. Jadi umur saya juga udah 63 tahun. Tinggal di Sleman, tepatnya di Cidarum Budian. Apalagi yang mau ditanyakan? Mungkin pembahasannya nanti Bapak. Lebih dalamnya nanti Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kalau Pak Jono adalah Kaprodi Sarjana Terapan ya. Ini periode yang terakhir kami 2026. Saya Subroto Triwidodo, saya Kaprodi Diploma 3. Saya tinggal di Kota Gede. Tidak perlu saya ngomong umurnya ya. Bermutu pokoknya. Jadi selamat datang, selamat bergabung ya di Kukusan. Oke. Baik Bapak. Mungkin teman-teman belum tahu nih tema apa yang kita bakal obrolin di sini ya. Jadi apa sih Kak Nisa? Iya, pasti teman-teman di rumah tuh pada penasaran. Di episode kali ini tuh mengangkat tema apa sih? Mungkin Kak Liza bisa ngasih tahu di teman-teman di rumah. Jadi untuk tema kali ini adalah Inside the Lab. Apa sih itu Kak Nisa? Jadi Inside the Lab itu nanti kita bakal bahas tentang jurusan teknologi laboratorium medis, mulai dari praktikumnya, kuliahnya, hingga di kehidupan mahasiswanya. Jadi teman-teman pantau terus ya episode kali ini, lihat keseruannya. Oke, mungkin mulai dari dasar dulu nih Pak. Tadi kan temanya adalah seputar dunia TLM. Nah, banyak juga nih yang penasaran apa sih itu jurusan teknologi laboratorium medis Bapak? Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang jurusan kita saling ini. melengkapi ya. Iya, boleh Bapak. Ya, jurusan teknologi laboratorium medik itu kalau dulu dikenalnya adalah analis kesehatan yang notabene mencetak tenaga yang siap kerja di bidang laboratorium. Baik itu di laboratorium rumah sakit maupun di laboratorium yang berhubungan dengan kesehatan. Kemudian beriring dengan waktu, kemudian berganti nama menjadi teknologi laboratorium medis. Nah, di sini titik beratnya adalah di medis. Jadi apapun yang dipelajari di medis itu menyangkut tentang kesehatan, baik itu dalam rangka untuk menemukan penyakit, memantau pengobatan, atau untuk memantau perjalanan penyakit dari si pasien. Mungkin Pak Broto bisa nambahin. Oke. Jadi mulai 2014 itu ada undang-undang Nakes ya. Tahun nomor 36 itu di situ memang ada nomenklatur yang dulunya namanya analis kesehatan, tadi Pak Jana menyebutkan, itu sudah berganti menjadi teknologi laboratorium medis. Karena memang nomenklatur ini tidak ditemukan istilahnya di asing, di luar ya. Maksudnya itu kita jangan sampai ketinggalan dengan informasi, dengan ada formasi di luar negeri yang itu menyebutkan analis itu tidak ada, yang ada adalah TLM itu, sehingga kita harus menyesuaikan dengan kemajuan, dengan kebutuhan di luar itu ya. Dan sekarang memang harus semuanya menyebut dengan
TLM. Nggih. Analis sudah kita kubur, sekarang namanya adalah TLM gitu nggih. Wah, Keren ya Kak Liza penjelasan dari Bapak Jono dan Bapak Subrata mungkin dari teman-teman udah ada gambaran nih terkait apa dengan itu jurusan TLM TLM. ini. Oke, mungkin kebetulan dari TLM itu sendiri ada prodi D3 dan D4 ya Bapak? Iya, betul. Nah, banyak Beda. jadi pertanyaan juga nih Bapak, apa sih itu? Perbedaannya dari D3 dan D4 ini Bapak, mungkin karena mungkin teman-teman di rumah ini masih banyak yang belum tahu Bapak bedanya ini bagaimana. Jadi kalau secara prinsip yang namanya Iya. tenaga laboratorium itu tidak ada beda dari dinas, tugas, tanggung jawab, kewajiban itu sama. Harus mampu melakukan pemeriksaan laboratorium. Baik itu atas perintah dokter maupun atas permintaan dari pasien tersendiri. Nah, yang membedakan adalah tanggung jawab di bidang administrasi atau manajerial. Kalau yang D3 itu lebih difokuskan sebagai meriksanya, ya. Jadi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan analitiknya atau pemeriksaannya. Sedangkan kalau untuk yang sarjana terapan itu yang bertanggung jawab terhadap penjaminan mutunya. Sehingga secara garis besar perbedaan kuliahnya ya hanya terletak di bidang manajerial saja. Kalau dari kemampuan pelaksanaan teknis di laboratorium sama-sama jagonya, sama-sama pinternya. Nah, kemudian yang kedua bedanya adalah di masa pensiun kalau itu menjadi pegawai negeri. Kalau D3 itu hanya 58 tahun pensiun, kalau sarjana terapan itu pensiunnya sampai 60. Nah, mungkin monggo Pak Bro. Kami berdua juga lulusan D3 ya, D3. Betul. Hanya D3 kami berdua itu. TLM di Bandung, karena belum ada Jogja. Kemudian kalau di standar nasional SKNI itu memang D3 levelnya memang 5 ya. Untuk sarjana terapan atau D4 itu levelnya 6. Nanti akan membedakan tadi jabatan, tunjangan, gaji dan sebagainya. Dan orang yang mengambil prodi sarjana terapan memang tadi harus menguasai teknisnya. Tapi hanya ada tambah nanti 1 tahun untuk tadi manajerial, mungkin sistem yang lain gitu. Dan untuk D3 memang itu hanya karena levelnya level 5, 3 tahun, mungkin yang tidak semua yang diajarkan itu harus dikuasai oleh D3. Sebagian dikuasai oleh D4 tadi sarjana terapan, itu yang membedakan. Gitu. Maka kalau saya sih dan Pak Jono mungkin monggo siapa masyarakat yang masuk di TLM mau pilih D3 ataupun mau pilih sarjana terapan itu pilihan. Ya, monggo. Ya. Nanti akan menggunakan itu kan adalah masyarakat toh. Ada formasi D3 berarti bisa masuk D3. Ada formasi sarjana terapan bisa masuk formasi sarjana terapan. Ya. Tetapi kalau kemudian di luar formasinya D3 mau daftar pakai sarjana terapan juga kita nggak bisa. Dan sebaliknya itu loh menurut saya. Formasi D4 yang kita hanya lulusan D3 ya nggak mungkin daftar, nggak boleh kan gitu. Itu yang perlu dipahami oleh masyarakat ya itu monggo. Berarti misal nih Pak dari peluang kerjanya ini yang membedakan apa nih Pak di bagian apa biasanya Nggak Pak? ada. Oh, jadi Sama-sama bisa gitu. Karena rumah sakit atau instansi yang membutuhkan kita ini mereka kan yang dibutuhkan adalah tukang periksa. Ya, mungkin dari teknisinya. Kalau dari manajerial kan butuhnya sedikit. Misalnya satu lab itu kan yang menjadi manajer atau menjadi supervisor kan tidak banyak. Yang banyak dibutuhkan adalah ini. Sehingga kalau misalnya dari masyarakat atau dari adik-adik atau dari teman-teman, wah saya kalau kuliah 4 tahun biayanya cukup banyak. 3 tahun aja. Nah, kenapa? Nggak apa-apa, karena nanti kalau kerja juga sudah laku, ya sudah bisa. Dan seandainya mau menambah menjadi sarjana, tidak akan nambah tahun. Di Poltekkes Jogja untuk menjadi sarjana terapan dari D3 cukup 1 tahun. Sehingga sama yang mengambil kuliah langsung 4 tahun ya hanya 4 tahun. Kalau nanti manggil D3 kerja dulu, kuliah lagi juga hanya 4 tahun.
Nah, sehingga kalau dari sisi pasar tentu akan menjadi lebih cepat nyari kerja yang D3. Tetapi kalau dari sisi misalnya punya minat untuk melanjutkan kuliah, ya yang sarjana terapan lebih siap karena perguruan tinggi sekarang UGM pun mau nerima lulusan D4 atau sarjana terapan. Dulu UGM itu yang paling sulit. Paling sulit. Tapi sekarang sudah mau. Sehingga kalau yang mau menempuh pendidikannya itu adalah mau meneruskan, karena nanti jurusan yang ada di perguruan tinggi seperti di UGM itu misalnya biomedis itu top itu kalau mau ya. Dan atau bioteknologi dan sebagainya itu ya. Itu lebih menguntungkan kalau masuk sarjana terapan karena bisa langsung kuliah lagi. Ya, tapi kalau dari awalnya itu pengen kerja dulu, ya D3 dulu. Baru nanti kalau sudah punya uang, sudah punya posisi, ngambil ST lagi. Dan setelah itu kuliah lagi. Banyak kok yang gitu. Ya, banyak alumni kita yang begitu. Jadi nggak perlu bimbingan. Iya. Bisa menjadi penjarahan teman-teman di rumah ya Bapak. Betul. Dan keketatannya selama ini yang ketat yang sarjana terapan ya, masuknya. Itu karena mungkin mereka mindsetnya kuliah kok cuma D3, pengennya sarjana gitu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk di teknologi laboratorium itu mau D3 mau sarjana sama saja karena secara keterampilan persis sama. Bahkan ujiannya pun sebanding kok. Tidak ada yang membedakan. Baik itu yang sifatnya ujian karena ilmu, misalnya UKOM atau apa itu tetap sama persis. Nah mungkin itu ya teman-teman. Keren banget penjelasan dari Bapak John. Nah ngomongin nih Pak, sesuai judulnya aja nih, kan teknologi laboratorium medis. Tentunya nggak cuma satu dong laboratorium yang ada di jurusan TLM. Nah, mungkin dari Bapaknya nih bisa menyebutkan apa saja laboratorium yang ada sih, Pak? Ya. Satu yang saya ingat klinik kan sudah ada ya. Klinik itu kan Pak Broto yang ada. Kemudian PLM kan, pengantar laboratorium medik. Ada parasitologi, ada bakteri, ada IMSER ya. IMSER, imunoserologi, itu mungkin biologi molekuler, hematologi mungkin. Virologi. Kemudian ada mikologi, gitu. Terus kemudian yang di luar itu misalnya laboratorium seperti untuk yang kegiatan mendukung soft skill, ya, untuk mendukung kemampuan dalam mengelola manajemen itu banyak juga seperti manajemen laboratorium, gitu ya. Meskipun itu bukan lab dalam arti kata ada labnya, tapi mata kuliahnya itu ada praktikumnya. Jadi kami di TLM itu mata kuliah itu tidak ada tulisan teori atau praktikum, tapi ada memang mata kuliah itu yang memang terlahirnya itu sekarang jadi praktikum teori. Oke, banyak banget ya Kak. Dan kalau nggak salah dengar tadi kalau untuk kimia klinik itu dari Bapak Subrata ya yang jadi dosen. Itu kira-kira fungsinya itu buat apa sih Pak? Mungkin teman-teman di rumah itu ada yang penasaran juga salah satu fungsi dari laboratoriumnya. Oke. Yang dilakukan atau untuk praktek lab klinik itu misalnya untuk tes fungsi ginjal, tes fungsi hati, kemudian gangguan metabolisme, ada mungkin metabolisme glukosa, lipid, protein, atau mungkin juga untuk elektrolit, analisa elektrolit, untuk urinalisa, untuk cairan tubuh itu kan bisa kita periksa di lab klinik ya. Di samping itu juga untuk nanti untuk pemeriksaan toksikologi klinik yang berhubungan dengan racun dan sebagainya. Itu yang selama ini yang kita kerjakan, yang kita koordinasikan di laboratorium klinik gitu ya. Jadi spesifik banget mendiagnosa penyakit ya Bapak. Betul ya. Ya mungkin gini ya. Tubuh kita ini kan ya kalau mau diceritakan panjang ya. Tapi kan secara prinsip di dalam tubuh kita ini kan ada mekanisme. Jadi ada yang namanya kolesterol, glukosa, trigliserid, hormon, enzim, banyak dalam tubuh kita. Itu semua dapat diukur oleh TLM. Kalau seperti yang tadi saya sebutkan itu nanti banyak di klinik.
Jadi di klinik itu juga ngukur enzim, Iya. yang ngukur hormon, tapi sedikit, tapi memang dominannya adalah enzim sama seperti glukosa dan sebagainya. Nah, diukur itu bisa untuk mengetahui orang itu sehat atau sakit. Kalau nilainya normal berarti sehat. Tapi ketika orang itu kena sakit entah karena bakteri, mikroorganisme, atau karena agent yang lain, misalnya racun, atau oleh trauma, atau oleh kanker, atau apa, maka sebenarnya komposisi apa yang tadi saya sebutkan itu berubah dalam tubuh. Dan itu bisa dideteksi oleh Kimia klinik itu ya. tenaga laboratorium. Baik itu lewat kimia. Dan itu memang kimia klinik rajanya ini. Rajanya pemeriksaan ini paling banyak ini. Pak Broto ini tanggung jawabnya gede ini gitu. Karena memang banyak penyakit atau hasil dari pengobatan itu yang bisa dipantau dari kimia klinik. Sehingga kalau punya uang silahkan dirikan laboratorium. Kimia klinik murah. Iya. Gitu? Iya. Berarti kita detail banget diajari skill ya Pak di TLM ini ya Pak. Betul. Punya banyak fungsi. Di satu laboratorium aja fungsinya udah banyak banget ya Pak. Iya. Tapi ada Iya, banyak yang banget lain. yang nggak bisa. Nah, ngomongin diajarin skill nih Bapak, di TLM ini berarti ada sistem magang atau PKL gitu Bapak? Kalau di kita ini apa ya? Magang aja itu keinginan mahasiswa kok. Oh, jadi ada magang mandiri gitu ya Bapak? Iya. Jadi Dan kita diperbolehkan. kewalahan memberikan surat karena ada satu mahasiswa yang mengajukan magang sampai 2-3 tempat dan sebagainya. Kemudian memang ada di kurikulum, ya, terutama untuk kurikulum 2024 yang UB ini magangnya itu untuk D3 sama ST sama-sama 20 SKS atau 1 semester 6 bulan ya Bapak jadi. Iya. Di tempat kerja, di tempat pelayanan. Oke. Jadi nanti sasarannya adalah rumah sakit minimal tipe B, Oke. ya. Dan itu siap-siap kalian. Nah, jadi nanti kalian itu akan tidak ke kampus selama 6 bulan. Akan berada di tempat kerja. Apa yang didapat? Banyak. Karena betul-betul langsung melihat dan mengikuti melaksanakan kegiatan pelayanan di laboratorium. Gitu. Terus kemudian masih ada yang magang mandiri tadi, yang keinginan oleh mahasiswa sendiri. Dan kalau itu monggo mau kemana, tapi memang kita arahkan. Kalau untuk mahasiswa semester 2, semester 3, yang D3 ya, sama ST itu, kita arahkan yang magang mandiri itu pertama ke puskesmas. Dalam rangka untuk latihan mengambil darah. Karena salah satu keahlian utama dari tenaga laboratorium adalah mengambil darah. Kemudian kalau yang selanjutnya mau magang di rumah sakit, jadi boleh magang mandirinya di rumah sakit, boleh rumah sakitnya, puskesmasnya di tempat tinggal boleh kalau ada. Berarti kalau misal lulus dari TLM sendiri nih Pak, bagaimana, apakah dari TLM itu hanya bekerja di rumah sakit Bapak atau puskesmas saja ya Bapak? Atau bisa di luar itu gitu Bapak? Kira-kira. Bisa ya. Bisa Pak. Saya di distributor alat, reagen bisa, di marketing, mungkin lab klinik atau apa, mungkin reagen, kan bisa kok. Prospeknya sangat banyak, sangat bagus. Tidak hanya di klinis rumah sakit puskesmas. Maka monggo kita buka bersama wawasan itu mahasiswa itu. Nanti lulus jangan terus mau kerja di rumah sakit teknis katakanlah, atau mungkin di puskesmas. Coba cari yang kesempatan lain lah untuk, jadi tadi saya katakan mungkin marketing itu kan secara materi kan lebih banyak hasilnya itu ya. Oke, jadi ternyata tidak hanya di bidang kesehatan ya Pak Riza, tapi di bidang lainnya juga banyak, tergantung bisa, kita mencari peluangnya. Ini pernah deh. Sebenarnya Yun Sewu ya, yang kita ajarkan itu tidak kok
ilmu penyakit, bukan. Kita mengukur apa yang ada di dalam tubuh. Apa yang ada di dalam tubuh itu ada gula. Di pabrik ya ada gula. Kita mengukur yang namanya karbohidrat, lemak, protein, pabrik ya ada. Karena dulu kalau zamannya waktu namanya analis kesehatan, itu banyak yang kerja di pabrik. Di industri makanan, industri minuman, balai laboratorium itu yang melakukan pemeriksaan entah itu makanan, air dan sebagainya, kemudian balai teknik kesehatan lingkungan dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita tidak harus bekerja itu di rumah sakit kalau mau. Cuma memang terkadang yang membatasi adalah regulasi atau peraturan. Tapi kalau secara kemampuan jenengan meriksa gula dari pasien sama gula di pabrik sama, nggak ada bedanya gitu. Ya jadi artinya secara skill, secara teknis mampu. Nah cuma yang peraturan. Nah, kalau misalnya seperti perusahaan mau menggunakan, ya boleh aja. Kalau di pabrik tekstil itu ya butuh TLM untuk mengukur cemaran air. Ya karena TLM mampu melakukan itu. Tapi ya sekarang dibatasi sama aturan gitu. Banyak banget ya. Ternyata nggak cuma di kesehatan, mungkin teman-teman di rumah ini bisa menjadi info terbaru. Nah, untuk dari TLM ini sendiri, adakah peluang untuk bekerja di luar negeri ya Bapak? Kalau itu hanya satu kendalanya, bahasa. Yang paling susah mungkin itu ya. Tapi mungkin kalau dari teman-teman di rumah itu berkemampuan, mungkin tidak bisa ada jalan ya Bapak. Kalau ya kalau selama G2G atau dari negara ke negara perjanjiannya memang lebih difokuskan ke perawat. Ya, karena memang yang teknis itu lain itu belum. Tapi sekarang sedang gali untuk ini. Tapi kalau pribadi loh ini, mereka tidak melalui negara dan tidak melalui kedutaan besar, mereka sendiri yang berusaha. Ada banyak juga yang mereka itu bekerja di luar negeri, ya. Karena ya ilmu yang kita ajarkan itu mau di mana saja sama kok. Jadi yang jadi masalah adalah peraturan, kemudian yang kedua kemauan, kemudian yang paling fundament adalah bahasa. Yang paling susah ya Kak. Tapi sekarang jangan khawatir, kurikulum yang sekarang ada. Iya, ada pilihan bahasa. Ada pilihan bahasa. Nah, kemudian ada juga untuk mata kuliah yang difokuskan untuk bisa kerja di luar negeri. Berarti untuk maba besok ini bisa banget bisa, ya. Karena udah ada latihan bahasa tersendiri Kak. Ngomong-ngomong nih Pak, di jurusan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini kan banyak banget jurusan, nggak hanya TLM saja ya Pak. Nah, yang menjadi keunggulan tersendiri untuk jurusan TLM itu apa sih Pak? Dari jurusan lain gitu ya Kak Liza. Apa Pak Jono? Boleh semua unggul ya. Iya, intinya sama. Kalau butuhnya perawat ya masuk unggul analis apa TLM. Saya kira kalau di Poltekkes itu semua unggul. Artinya memang spesifik sih. Gitu. Ke-6 jurusan itu sudah spesifik ya. Ya artinya semua unggul. Sekarang unggulannya juga sama kanker kan. Ya, unggulnya kanker. Seragamnya pun sekarang sama. Ya bisa membedakan gitu. Tadi dari Pak Subrata tidak salah kalau tidak salah kanker ya Pak. Nah itu alasannya apa sih Pak kok kena dari TLM ini sendiri, mengapa mengambil keunggulan itu kanker? Apakah ada ceritanya tersendiri? Ya mengenai Pak Jono namanya. Itu bukan kita yang milih sih Pak ya. Itu kebijakan dari pemerintah pusat pada waktu itu kan suruh milih penyakit-penyakit menular maupun tidak menular. Termasuk yang kanker ini gitu. Semua Poltekkes harus milih. Boleh sama, boleh tidak sama. Kebetulan pada waktu itu kita dikumpulkan oleh pimpinan, direktur dan wadir. Kita suruh milih apakah dari misalnya penyakit diabetes, TBC, kanker. Akhirnya semua itu milih sepakat kanker untuk semua jurusan ya.
Jadi TLM baik prodi D3 maupun prodi sarjana terapan itu unggulannya adalah kanker. Sebelumnya kan kita TB, yang kan kenapa? Tapi sekarang mulai 2024 semua jurusan, semua prodi di Poltekkes Jogja itu unggulannya adalah kanker. Gitu ya. Gitu. Banyak juga ya. Iya. Luar biasa ya jurusan ini. Jogja adalah pusat pendidikan, rumah sakitnya juga gede, Sarjito, pasien kankernya banyak, dan dipilihnya Jogja harus kanker itu kan juga ada sedikit campur tangan dari ke pusat, ya. Artinya memang Jogja dipandang lebih mampu karena apa? Karena banyak fasilitas untuk pemeriksaan kanker. Dan untuk TLM mau unggulan atau tidak unggulan, kanker dan penyakit semua yang tadi disebutkan oleh Pak Broto bisa semua. Untuk deteksi gangguan pencernaan, gangguan metabolisme, gangguan fungsi-fungsi tubuh sampai dengan kanker di TLM semua dipelajari. Jadi istilahnya kalau sekarang menjadi unggulan hanya ditambah porsinya. Ya, yaitu wujudnya apa? Magang. Magang di namanya adalah patologi anatomi. Baik D3 maupun ST itu wajib magang di patologi anatomi. Nah, kalau di Jogja bisa dilaksanakan karena banyak rumah sakit yang sudah memberikan pelayanan patologi anatomi. Nah, mungkin di daerah lain kesulitan karena untuk mencari lahan untuk magang atau PKL, kalau dulu namanya PKL itu agak kesulitan. Jadi yang dipelajari ini banyak banget ya Pak. Siap-siap. Banyak teman-teman yang di rumah pasti taunya TLM hanya bagian laboratorium saja ya. Ternyata banyak sekali yang dipelajari. Dan mungkin untuk kampusnya nih Pak, di TLM ini kalau denger-denger kan enggak di kampus pusat nih Bapak. Untuk lokasinya itu di mana ya Bapak? Apakah bisa diinformasikan kepada teman-teman di rumah mungkin Bapak yang masih belum tahu lokasi kampus TLM? Jadi kampus TLM itu ada di kampus 3. Oh, kampus 3. Kampus 3 itu di Ngatinegaran MC3 62 Yogyakarta. Jadi Rongkong Gading itu arah selatan, nanti ada pertigaan masuk, dan itu jadi satu dengan namanya Balai Laboratorium Kesehatan BLKK. Ya. Itu satu kawasan ya, komplek. Itu masih dulu keraton mungkin pangeran yang punya, sehingga masih bangunan lama, bangunan yang bersejarah. Ya. Dan nanti ada dua institusi, ada lokasi, ada satu yang paling yang timur adalah Balai Laboratorium Kesehatan, yang kita yang di barat. Ya. Dan yang gedung tingkat. Iya, gedungnya tingkat. Gedung tingkat. Wah. Ya, Bagus berarti ya. Namanya tingkat nih. iya, gedung tingkat. Buat ini lokasinya sendiri itu strategis atau enggak ya Bapak? Atau jauh dari kota atau susah untuk mencari kos atau gimana Bapak? Gampang, strategis lah. Tengah kota, tapi bukan tempat sibuk. Bukan yang rame lalu lalang yang lain. Tetap pemukiman biasa. Oke, jadi pas sih Bapak porsinya tempatnya. Ya. Dan jalan masuknya tunggal. Oh. Jadi dari jalan raya, jalan di Panjaitan langsung ke kampus itu enggak usah melewati gang-gang atau apa, itu jalan. Dan jalan itu miliknya BLK sama TLM. Sertifikatnya miliknya. Berarti aksesnya mudah banget. Aksesnya ya, mudah. Macet gitu ya Bapak. Mau bawa bis saja masuk ke kampus. Bagus ya. Iya. Ya. Oke, keren banget nih penjelasan seputar TLM dari sangat Pak Jono dan Pak menginformasikan Subrata ya. sekali. Oke, mungkin sebelum menutup nih Pak, kan sudah banyak nih gambaran seputar jurusan TLM. Iya. Mungkin kita main game dulu Game, nggak iya Pak. Jadi di sini kita ada game mitos dan fakta. Ini dari Bapaknya nanti bisa menjawab mitos atau fakta ya Bapak. Oke. Mungkin mulai aja yang pertama ya Kanisa. Mungkin apakah TLM hanya bekerja di balik layar saja Bapak? Itu mitos atau fakta? Mitos. Kok di balik layar tuh?
betul-betul di maksudnya kalau artinya langsung di tempat tidurnya pasien ya enggak. Tapi waktu ngambil darah kan juga ke sana. Oke. Jadi masih Ya, ada bertemu ya. dengan pasien itu ya Bapak? Masih. Kita sering ke bangsal itu ya. Iya. Apalagi kalau pasien yang rawat jalan. Kan pasiennya yang datang ke lab. Oh. Jadi ada keperluan itu ada apa? Etika profesi, Komunikasi. ada komunikasi, kemudian ada mata kuliah lagi budi pekerti. Itu ada. Karena apa? Karena pelayanan mereka tidak hanya di dalam gedung toh. Mereka harus menghadapi pasien. Belum kalau pasiennya komplain. Misalnya, ya toh, hasilnya kok tidak baik dan sebagainya. Jadi kalau dalam arti kata di balik layar tanpa ada kontak sama sekali atau sama-sama tidak ketemu ya enggak. Makanya mitos itu ya Pak. Ini bisa jadi info terbaru nih buat teman-teman di rumah Kak. Karena banyak yang tahu itu kalau TLM tuh hanya di lab saja Iya, Kak. Jadi nggak ketemu pasien Jadi gitu. opini-opini orang-orang di Belum luar tentu itu benar. Oke, jadi mungkin bisa lanjut yang ke pertanyaan yang kedua ya Bapak. Apakah TLM ini hanya melakukan pemeriksaan darah saja Bapak? Itu mitos atau fakta aja Bapak? Tadi kan sudah di awal kita sebutkan karena medis ya. Iya. Medis itu kan berarti cairan tubuh. Cairan tubuh tidak hanya darah kan. Oh. Ada cairan otak, ada cairan sendi, kemudian terakhir ada eksudat, kemudian juga Dahak. ada dahak, sputum, urin kan itu kan tidak hanya darah. Darah. Iya. Jadi artinya itu Mitos sih Bapak. mitos gitu ya. banyak ternyata Iya. ya. Pandangan orang-orang Iya, salah. salah lagi Kak. Oke, lanjut yang ketiga ya Bapak. Kuliah di TLM itu sulit. Apakah benar itu Bapak sulit? Nek sulit berarti yang lulus enggak Enggak ada yang lulus. Habis 100%. Tiap tahun kita 100%. Pesertanya peminatnya juga banyak. Penilaiannya juga banyak. Dan mereka nggak pernah komplain kalau sulit kan. User juga nggak pernah komplain kalau ternyata lulusannya nggak terampil, nggak ada. Kita hampir 98 minimal setiap tahun itu mesti paling 1-2 yang ketinggalan tidak lulus. Ya kalau yang masuk 40, yang keluar 40 itu sulit atau mudah? Mudah. Mudah. Skillnya udah bagus. Iya udah bagus kalau di Poltekkes ini sepertinya Kak diasah dengan sangat handal. Dan ingat loh ya, kita itu kan vokasi ya. Ya, Hampir 67% adalah praktek. Sisanya teori aja butuh keterampilan, Skill-skill butuh ya, sikap Pak. itu kan. Ya. Itu kan harus dipraktekkan. Tidak bisa teori tok gitu. Oh iya. Dan nyatanya mereka juga bisa kok ya. ya dan sekarang ujiannya kan 2 ya, Pak. Iya, iya. Ada Ukomnas. Itu adalah Ada kemampuan OSCE nanti. otak dalam menerjemahkan kerja. Kemudian ada satu OSCE. Itu keterampilan. Dan dari Ukomnas itu rata-rata kita kelulusannya kan ya itu tadi dari peserta 100 yang tidak lulus 1. Itu aja baru akhir-akhir ini kok. Ya, oke. Terus kalau yang OSCE semua lulus. Ya berarti gampang ya. Udah kelatih banget. Iya, handal sekali. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan terakhir nih Bapak. Untuk yang lulusan TLM ini apakah sulit untuk mendapatkan pekerjaan atau tidak ya Bapak? Itu mitos atau fakta? Apa ya itu mungkin banyak faktor mungkin ya. Termasuk mungkin juga aktifnya sih lulusan untuk mencari pekerjaan dan informasi dan sebagainya. Saya gitu sih. Artinya itu mitos nih saya ya. Sebenarnya kalau dibilang sulit itu tergantung yang ditanya siapa. Kalau yang dia mau melanjutkan kuliah yang ngomong nggak dapat kerjaan. Karena memang dari awal dia masuk ke TLM itu mau nginceng masuk ke fakultas tertentu. Bisa apa di jurusan tertentu di perguruan tinggi. Misalnya dia pengen di biomedis dan sebagainya. Kemudian kalau dikatakan sulit mendapat pekerjaan, kayaknya Poltekkes Jogja untuk salah satu ikunya yang bekerja kurang dari 6 bulan 72%. Iya. Jadi Dan mudah. itu selalu tercapai.
Nah, kalau seperti itu monggo 72% itu mitos bukan itu. Mitos lagi ya. Dan ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir Pak, ingat Ada ya? bonusnya nih Iya, Bapak. ada Ah. bonus pertanyaan Untuk- yang ini kalau calon maba ini Iya. Kak, kalau Iya. ini. Untuk yang buta warna nih Pak, apakah bisa lolos jurusan Masuk TLM atau TLM. enggak nih Pak? Kira-kira. Maaf ya, Maaf nggak kalau itu bisa. nggak bisa. Kalau Baik ini, yang sebagian ya parsial, apalagi yang total itu kita nggak bisa toleransi. Maaf sekali kita nggak usah datar aja itu. Ya, kalau itu enggak. Oke. Karena salah satu cara kita melakukan analisis melihat warna. Perbedaan warna nanti ya. Misalnya urinnya apakah ada warna merah enggak? Nah kalau buta warna gimana tahu gitu ya. Bisa terkendala ya itu Bapak Isa. Memang sama sekali nggak bisa. Keren banget ya. Ternyata itu opini-opini orang di luar udah terjawab semua di sini ya. Oke, mungkin sebagai penutup nih Bapak, mungkin pesan atau tips dari Bapak untuk untuk calon mahasiswa agar tertarik nih ke jurusan TLM itu Bapak. Tipsnya ya. Oke, nanti saya mungkin sebentar nanti biar Pak Jono juga nambah nih. Oke, TLM itu adalah prodi yang masih diharapkan oleh pemerintah untuk dibuka. Bahkan mungkin tiap tahun akan muncul bentuk prodi-prodi yang dari yang lain ya. Dan di Poltekkes Jogja pun ini semakin ditambah kelasnya gitu ya. Artinya kan ke depan masih ada peluang formasi baik itu di pemerintah maupun di non pemerintah untuk lulusan-lulusan TLM ini. Ya. Memang kita prospeknya kan ke luar negeri juga. Kita harus ada ikunya itu harus ke luar negeri ya. Sehingga jangan khawatir kalau yang mau daftar di TLM baik prodi D3 maupun prodi sarjana terapan itu silakan. Anak tidak keliru memilih itu ya. Itu sangat itu perlu kita garis bawahi bahwa TLM itu masih dibutuhkan oleh pemerintah, oleh masyarakat. Itu nggih. Itu mungkin monggo Pak Jul. Nggih. Selain masih dibutuhkan, juga sebenarnya gimana ya? Kalau misalnya saya orang tua ya, kok pengen anaknya kuliah ya salah satu yang harus dipikir adalah TLM. Karena mata kuliahnya komplit. Eksak ada, sosial ada, hukum ada. Artinya paket komplit. Dan ketika mau melanjutkan ke perguruan tinggi juga tidak tertutup kemungkinan untuk beberapa fakultas unggulan. Ya jangan masuk hukum karena nggak mungkin. Tapi ada juga sekarang namanya fakultas hukum kesehatan. Iya. Jurusan atau minat di hukum kesehatan itu juga sangat dibutuhkan. Itu bisa. Kemudian kalau di bahasa ya jelas kita bukan di arah sana. Jadi kita arahnya memang ke kesehatan atau kedokteran gitu. Jadi kalau dikatakan minat, ya monggo kalau memang minatnya di kesehatan ya Poltekkes nggak salah. Ya apalagi Poltekkes Jogja kan termasuk yang kelas kelas 1. Keren banget nih ya. Jadi bekal motivasi buat teman-teman di rumah calon maba ya Kak. Biar nggak pusing nih. Iya. Segera mungkin TLM enggak ya gitu. mungkin kita tunggu ya buat teman-teman yang di rumah atau yang calon maba nih. Iya, bisa Kita nih tunggu. TLM ini bisa menjadi pilihan untuk teman-teman di rumah. Bener banget. Masih satu jalur nih. Jalur mandiri. Iya. Oh, gitu. Masih ada satu jalur Iya. yang mau dibuka lagi. Mungkin keren banget ya ini Iya, pembahasan untuk iya. kali ini. Terima kasih Bapak. Mungkin Sudah selesai. sebelumnya Aduh. Saya tambah lagi. mungkin di segmen yang Episode selanjutnya, ya, selanjutnya Bapak. gitu, Iya. Pak. Ya mungkin terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya Iya. untuk Ngobrol santuy bareng ngobrol kita. santuy Iya. ya. Mungkin terima kasih banyak ya Bapak telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalamannya. Berbagi ilmu. Oke, Ya, terima mungkin kasih. terima kasih, Sudah memberikan insight baru. Dadah.